Nah, kita lihat sekarang wisatawan itu berjaguran. Lawannya tidak hanya para wisatawan, ada juga melawan pemangku kan gitu ya. Ada juga yang melawan ya macam-macam orang lokal gitu. Dan kasusnya ini cukup marak kita lihat. Nah, kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu ini, kok bisa begini ya sekarang perilaku wisatawan kita? Khususnya kita bicara di Bali. Mungkin kalau saya bisa flashback di zaman kira-kira 80 90-an, wisatawan itu respect sekali. Respect sekali tentang kebudayaan, adab, peradaban, etika yang ada di sebuah lokal wisata. Contohlah mereka ke Bali. Jadi apa namanya guide itu memberikan pendidikan budaya yang cukup baik. Tamu-tamu itu diberikan screening dulu. Jadi di dalam bus, jadi you tidak boleh begini di Bali. Di Bali itu begini loh. Tidak boleh kayak gaya lu di apa namanya di Eropa. Menyebut orang itu kan kalau orang Eropa mungkin yang sudah tahu kan menyebut ayahnya kan namanya langsung misalnya John, halo John gitu dia. Tidak ada etika yang ini. Tetapi kita di sini kan beda. Termasuk memegang kepala orang. Di situ di Bali kan masih sangat dijaga gitu namanya kepala. Nah, ini ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya sangat praktis, ada briefing yang cukup baik dilakukan sehingga orang bule itu dulu ke Bali nih ke cenderung mereka menggunakan kain. Begitu turun menggunakan kain, bahkan dari busnya sudah menggunakan kain dan mereka cukup menaruh hormat dengan apa tempat di mana mereka kunjungi dan itulah yang dimaksud akhirnya Bali membumi gitu. Jadi siapapun yang datang ke Bali dia akhirnya menjadi orang Bali gitu. Bukan lagi menjadi orang lain tetapi dialah yang harus menjadi orang Bali. Nah, sikap-sikap seperti ini lalu sekarang mulai terdegradasi. Nah, kira-kira menurut pandangan para Bapak Ibu yang sakti-sakti ini, apa kira-kira ya yang menyebabkan ini? Apakah karena Bali mulai kehilangan apa namanya keadabannya, atau justru regulasi pemerintah mungkin yang kurang kurang greget lagi. Kalau dulu bisa, sekarang kok enggak gitu lah. Apakah orientasinya hanya wisatawan biar banyak meningkat wisatawan sekarang 4 juta, besok 5 juta, 6 juta gitu. Apa seperti itu? Ayo kita bangun diskusi itu, Bu Bapak sekalian. Saya persilahkan mengumpulkan kesaktiannya untuk membangun diskusi yang baik ya. Silakan. Yang sudah tidak tahan silakan langsung saja. Swastiastu, Ji. Aduh, sudah tidak tahan katanya, Ji. Kalau laki-laki susah nahan. Silakan, Nurul. Enggak, kalau mahasiswanya sakti-sakti berarti dosennya Linuih, gitu. Nah, lebih sakti gitu lah. Artinya Linuih kan sudah Oh di iya, atas, iya, betul. sudah Ya, mencapai ke puncak yang tertinggi, kan, Ji. ya. Dengan di puncak yang tertinggi, kalau kita bicara gunung ya, semakin tinggi puncak, semakin sedikit oksigen gitu. Ya, Enggak. lanjut Eh, lanjut. enggak. Baru tadi siang Titiang sharing dan berdiskusi dengan beberapa ketua-ketua asosiasi pariwisata di Bali, beserta dengan Ketua GIPI Bali, Bapak Ide Bagus Partatnyana, Ketua PHRI Bali, Bapak Co Aceh, Wakil Gubernur periode sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata yang lama, Co Cokorda Bagus Pemayun, lalu Kadis Parda yang baru, Bapak Dr. Sumarajaya, dan beberapa rekan-rekan dari asosiasi pariwisata dari BVA, BHA, Bali Hotel Association, Villa Association, lalu ada Gahawi Sri dan lain sebagainya, termasuk IHGMA. Nah, permasalahan Bali yang saat ini sedang menjadi sebuah topik yang urgensi sekali. Ada beberapa. Yang pertama adalah kemacetan, lalu ada over tourism,
lalu ada eh, penimbunan sampah yang saat ini masih belum mendapatkan solusi, lalu tercemarnya limbah yang belum juga mendapatkan sebuah solusi yang tepat. Lalu alih fungsi lahan yang menurut Bapak Wayan Koster pada saat memberikan pembekalan di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu alih fungsi lahan setiap tahunnya mengurangi lahan Bali kurang lebih 1.000 hektar. Dan ini bila mana kita kaitkan dengan teori pergeseran wisata yang dikatakan oleh Azhari tahun 2021, yaitu pergeseran paradigma pariwisata dari tahun 1980 yang masih mengadopsi mass tourism, di tahun 2000 alternatif tourism, lalu di tahun 2019 itu ada quality tourism. Nah, lalu di tahun 2020 krisis pandemic COVID-19, lalu di tahun 2021 hingga sekarang adalah customized tourism. Sehingga pergeseran paradigma ini sudah sangat mengerucut sampai ke customized tourism. Jadi pariwisata itu sudah tercustom dengan dengan masing-masing tujuan daripada wisatawan datang ke daya tarik wisata khususnya di destinasi wisata Bali punya tujuan masing-masing. Sehingga tidak lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya yang mencapai masa keemasan Bali pada saat itu di tahun 80 90-an untuk pariwisata eh, gold gold age-nya masa keemasan Bali. Nah, terkait dengan perilaku wisatawan yang dikatakan oleh Tuaji tadi, sebagaimana juga eh, paradigma itu bergeser, yaitu tercustom akhirnya. Tatkala custom tourism ini terimplementasi, otomatis wisatawan yang datang pun juga tercustom dengan tujuannya masing-masing. Nah, apa saja yang terjadi di Bali yaitu tadi alih fungsi lahan yang menjadikan Bali menjadi sebuah bisnis utama bagi para penduduk luar negeri yang berkedok menjadi wisatawan itu marak sekali, dan ini menjadi sebuah perhatian khusus karena di alih fungsi lahan ini akan berakibat pada penanganan sampah dan limbah. Nah, terkait itu, bila mana kita lihat dari helikopter view, kita lihat dari atas, sampah yang dihasilkan sudah sangat menumpuk di TPA Suwung. Dan ini masih belum ada solusi terkait penanganan hal tersebut. Nah, bila mana kita malam hari naik motor dari Suwung menuju Nusa Dua melewati jalan tol, maka kita akan menghirup bau yang sangat tidak enak dan tidak sedap. Itu akan memberikan sebuah dampak negatif pada kesehatan paru-paru masyarakat Bali khususnya. Yang mana masyarakat Bali banyak yang bekerja di Nusa Dua di bagian hospitality. Nah, ini akan berdampak juga pada segmen bisnis di Provinsi Bali. Namanya juga terkait dengan pergeseran paradigma pariwisata, maka bergeserlah juga tingkat hunian akomodasi di Bali untuk khususnya di hotel bintang 4 sampai bintang 5. Tadi Tiang sudah koordinasi dan sharing dengan Ketua Bali Hotel Association termasuk PHRI. Mereka akan pergi ke tempat yang sepi-sepi dan sunyi-sunyi untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dan keistimewaan dari Bali itu sendiri, sehingga mereka akan berkurang untuk menginap di hotel bintang 4 dan hotel bintang 5. Nah, ini menjadi sebuah sudut pandang juga yang harus segera diberikan solusi untuk bisa memberikan pandangan bahwasannya tatkala okupansi itu rendah, maka tingkat service charge dan tingkat kesejahteraan di Bali juga akan berkurang untuk para SDM yang bekerja. Bila mana dikaitkan dengan segi bisnis atau kewirausahaan, tatkala hotel dan resort itu sudah mencapai break even point, maka capital expenditure atau modal itu akan ditarik sebesar 80% dan disisakan hanya 20% sebagai operational expenditure. Nah, itu berkaca pada di tahun 2020 hingga 2022, maka tatkala wabah atau sebuah bencana hadir di Bali, maka hotel tersebut hanya bisa bertahan 2 sampai 3 bulan. Setelah itu pemutusan
hak hubungan kerja akan berlaku. Dan ini sudah terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, banyak sekali hotel-hotel yang kolaps dan tutup dikarenakan okupansi yang sangat rendah dan tidak mampu membayar sebuah gaji karyawan. Nah, dikhawatirkan Bali juga akan demikian dikarenakan okupansinya akan terus menurun diakibatkan dampak ekonomi internasional seperti Amerika Serikat sekarang yang berperang dagang dan perang tarif dengan China, Rusia yang perang dengan Ukraina dan lain sebagainya. Om Nurul. Oke, Heeh, saya coba arahkan kembali ke topik biar lebih nggih. cemat. Kira-kira dalam pola perilaku wisatawan yang datang sekarang ke Bali ini. Jadi kira-kira apa yang mempengaruhi gitu? Apakah tingkat screening kita yang kurang baik sehingga hmm, anyone boleh datang gitu. Jadi Eh, orang gila oke. pun boleh datang gitu. Iya, itu Haji. Jadi sempat Titi yang memberikan saran eh, bagaimana kalau kita mengimplementasikan destinasi wisata Bali itu seperti Australia atau seperti Amerika Serikat. Nah, jadi orang yang datang ke Bali itu di screening dan difilter dengan berbagai syarat yang berlaku. Pertama, wajib membawa sekian US dollar untuk ke Bali. Nah, yang pada saat ini itu tidak terjadi dan tidak diterapkan kepada wisatawan luar negeri. Berapapun orang datang ke Bali mau bawa uang berapapun itu diperbolehkan selama dia membayar visa on arrival atau membayar pungutan wisatawan asing sebesar 150.000. Nah, di situ pertama belum ada filterisasi atau eh, kepemilikan big data. Nah, big data ini wajib dimiliki oleh sebuah negara tatkala wisatawan asing datang ke sebuah negara. Contoh, eh tatkala wisatawan asing datang ke Australia, dia akan masuk ke dalam big data Australia di Australian Immigration. Nah, jadi orang yang datang pada saat itu dia memang murni untuk berwisata dan bawa uang. Berbeda orang yang wisatawan dari luar negeri datang ke Bali untuk apa? Jadi orientasinya kan berbeda. Walaupun memang tujuannya adalah untuk berwisata. Tapi kita tidak tahu berapa uang yang dia miliki. Apakah dia miskin atau kaya? Apakah dia penjahat atau tidak di negara sebelumnya? Nah, ini yang menjadi sebuah catatan bagi pariwisata Bali. Kenapa kita tidak memfilter dari segi keuangan? Pertama dari segi catatan kriminalisasi. Yang ketiga, eh, belum adanya big data yang mengawasi para wisatawan asing ini untuk datang ke Bali. Nah, ini yang menjadi sebuah PR besar bagi Dinas Pariwisata Bali khususnya untuk bisa memfilter eh, orang-orang yang masuk ke Artinya Bali. regulasi itu kan regulasi yang sangat ideal dikembangkan gitu. Bahkan di negara-negara yang cukup dalam kategori tidak maju pun, tetapi mereka men-screening itu dalam rangka mereka tahu gejala-gejala ini akan membahayakan. Ini kira-kira kebijakan ini di pemerintah pusat apa di kita yang boleh melakukan ini gitu kan? Itu pertanyaan yang cukup besar karena orientasinya akan berbeda kan. Ketika begitu orientasinya akan ada pemilteran-pemilteran, akan ada orang-orang pilihan, akan ada pengurangan pasti. Pengurangan pasti itu bisa terjadi pada tingkat kunjungannya atau juga tanda kutip tingkat pungutan liarnya gitu loh. Bisa jadi di sana ya. Tapi Oke, regulasi itu cukup memberi ini. Pak Nurul, kita beri yang lain yuk. siap. Dulu kesempatan, siap teman-teman yang ingin berkontribusi. Urus Selamat malam, Bapak Dokter. ya, Oke, ya. Swastiastu. Artinya begini ya teman-teman, jadi dengan ada diskusi ini, saya harapkan Bapak Ibu sekalian ada satu bahan nanti untuk penelitian gitu, sehingga kontribusinya ada nanti untuk kita ya. Ya, silakan Bapak. Oke, Swastiastu niki teman-teman. Dan terima kasih Pak Nurul, Pak Kiki, Pak Prof sudah mengawali diskusi kita dari mahasiswa yang sakti-sakti menurut Bapak Dokter. Ini, jadi menurut siang nih Pak Dokter. Nah, dari pertanyaan Pak Dokter tadi, apakah regulasinya itu dari kita di daerah ada regulasi dari pusat? Nah, kalau kita melihat sekarang
dari PWA ada Bali Lepi yang dipungut 150.000 untuk alam dan budaya Bali. Nah itu eh, ada artinya sebagian wisatawan yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan 150 di ketika arrival saat kedatangan di bandara. Jadi pihak terkait saat ini sedang melakukan monitoring di destinasi wisata yang ada seperti di Penglipuran, di Besakih, kemudian Kertagosa, terus di Tegenungan Waterfall, Gua Gajah, Tampak Siring juga, kemudian Tanah Lot, Taman Ayun, termasuk juga di Jatiluwe atau di Pura Penataran Ulun Danu Beratan. Nah itu informasi pembuka. Jadi dari monitoring itu bahwa pihak atau dinas terkait menyadari bahwa tidak semua wisatawan yang masuk melakukan kewajibannya. Nah itu, kenapa mereka tidak melakukan kewajiban? Karena pintu mereka masuk di bandara untuk menuju hotel atau Bali itu tidak disediakan tempat yang representatif oleh pihak terkait. Jadi pihak yang memungut dana itu dari wisatawan disediakan tempat yang rada tersembunyi dan personal yang bertugas di sana tidak boleh aktif mendekati wisatawan. Jadi personal yang bertugas di sana pasif, wisatawan yang harus aktif. Nah itu kira-kira demikian sementara dari PWA itu. Nah jadi regulasi ini dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Nah, jadi pihak pemerintah daerah tidak mendapatkan artinya coupling atau lahan atau perlakuan yang istimewa di gate masuk Bali. Nah, apabila itu dilakukan oleh pemerintah pusat melalui baik itu peraturan presiden, peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang dan lain sebagainya, itu tentu akan perlakuannya berbeda terhadap tempat dan personal yang melakukan tugasnya memungut dana yang masuk ke Bali yang jumlahnya 150.000. Nah itu teknisnya seperti itu. Kemudian kenapa banyak wisatawan yang tahun lalu jumlahnya 6 juta lebih masuk Bali dan tahun ini diperkirakan akan mengalami peningkatan kalau tidak ada kendala. Nah karena kita Bali menjual produk kita murah, itu salah satu faktor. Nah sehingga murah. Banyak wisatawan dari Asia maupun Eropa atau Amerika bercerita bahwa berwisata ke Indonesia khususnya ke Bali sangat murah. Cuman yang mahal adalah biaya penerbangan. Nah ini penerbangan tidak bisa dijual murah karena itu berdampak terhadap keselamatan. Tetapi hotel, jasa transportasi, jasa kuliner, dan jasa-jasa yang lain itu masih bisa dinegokan dan ditekan serendah-rendahnya. Sehingga banyak wisatawan yang datang ke Bali adalah mereka yang memiliki dana yang low budget dan medium budget, middle budget. Sehingga terjadi di Bali ini saat sekarang tidak bisa ditampung jumlah wisatawan. Itu bisa kita lihat dari menumpuknya kendaraan pada suatu jalan, menumpuknya jumlah wisatawan di satu destinasi seperti di Tanah Lot dan juga di Bedugul atau di Jatiluwe dan lain sebagainya. Nah kemudian seperti diceritakan tadi oleh Bapak Nurul,
Kiki. Nah, itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berinvestasi. Nah, kenapa mereka berinvestasi, baik legal maupun ilegal? Karena kembali kepada regulasi eh, eh, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga faktor lemahnya pengawasan. Nah, seperti sering didiskusikan di daerah Badung, Bapak Bupati dan Wakil Bupati dengan timnya melakukan sidak terhadap villa atau akomodasi yang lain, ternyata ditemukan tinggali oleh wisatawan. Nah, kemudian karena masyarakat dan wisatawan berbaur menjadi satu, nah masyarakat sendiri pun merasa nyaman mendapatkan keuntungan dari wisatawan yang mengontrak membayar lebih mahal ketimbang pengontrak dari masyarakat lokal. Ada kerjasama apik antara wisatawan ilegal atau wisatawan yang berusaha di Bali secara ilegal maupun legal dengan masyarakat yang merasa diuntungkan secara ekonomi yang tidak membayarkan pajak hotel dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sana terjadi persaingan antara masyarakat lokal dengan wisatawan, baik yang berinvestasi maupun yang tidak berinvestasi, dan kemudian berikutnya adalah wisatawan mulai menganggap aparat dan masyarakat secara khususnya tidak memiliki value lagi, karena seperti video-video sebelumnya adalah yang di-share sebelumnya, 100 for government, 100 for drink. Itu kan mendunia, Pak Dokter. Nah, itu salah satu bentuk pelemahan yang dilakukan oleh aparatur negara itu sendiri, sehingga memberikan angin segar kepada wisatawan atau pelaku-pelaku wisata yang dari luar negeri itu untuk mendegradasi wibawa negara kita secara umum dan wibawa aparat kita secara khusus, dan juga termasuk juga wibawa kita sebagai masyarakat sebuah negara bangsa. Nah, yang membuat wisatawan berulah Mejaguran atau kampung Rusia dan lain sebagainya itu adalah satu, karena faktor regulasi dan pengawas yang rendah, oknum bermain di sana, juga masyarakat sendiri yang memanfaatkan peluang itu untuk mengais rezeki. Mereka tidak melaporkan, dilaporkan kepada aparat tidak menindaklanjuti. Bila dilaporkan, masyarakat disuruh menyampaikan bukti. Kalau ada laporan dan ada bukti, kami tindak lanjut. Bila tidak ada bukti, itu akan menjadi fitnah atau bisa dilaporkan balik. Nah, ini yang menyebabkan wisatawan yang secara yang tidak memiliki izin kerja di Bali maupun wisatawan betul-betul itu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, faktor wibawa masyarakat yang ada di titik nadir. Nah, yang itu faktornya adalah disebabkan oleh masyarakat itu sendiri secara umum. Artinya masyarakat juga punya andil karena pembiaran gitu ya, Pak ya. Betul, Bapak Dokter. Jadi membiarkan maling sama dengan maling sesungguhnya kan gitu. Dalam susastra kita itu dijelaskan dengan sangat jelas. Nah, artinya ada regulasi yang melemahkan posisi-posisi ini, Pak ya. Betul, Pak Dokter. Oke. Kira-kira Pak Tut, terima kasih banyak. Ini masukannya luar biasa. Jadi ada porsi yang tidak ideal ketika misalnya Dinas Pariwisata menempatkan petugasnya di bandara. Dan itu mereka pasif betul itu, Pak. Jadi saya ada teman kebetulan di Dinas Pariwisata, jadi mereka tidak boleh menyantroni wisatawan, nggak boleh gitu.
Nah, jadi itu kan kemarin sudah sempat kita bahas sedikit. Jadi ada kemungkinan di situ ada permainan jumlah lah gitu. Kalau saklek jadi jumlahnya jelas, jadi susuknya nggak jelas gitu jadi ya Pak. Kalau kalau udah gabeng kan bisa aja gitu. Yang masuk 1.000 tapi gabengin jadi, nah misalnya ada pandangan begitu Pak. Jadi nah sekarang kita lebih fokus lagi. Kenapa justru orang-orang yang hadir ke tempat wisata sekarang itu cukup berulah. Termasuk juga kalau mereka ingin pulang gratis, cukup mereka bikin ulah, ya gratis pulang kan gitu. Nah ini salah satu dampak. Tapi terlalu lama kadang-kadang kan eh, apa namanya aparat kita menyikapi hal-hal begini ini terlalu lama. Ada sikap mental apa sih yang berubah Pak sekarang gitu tentang apa kepedulian-pedulian kita ini? Nah, kira-kira teman-teman yang lain Pak Tut konsentrasi nyetir dulu Pak Tut sambil dengar ya. Siap, terima kasih banyak. Kita beralih ke teman yang lain. Silakan Bapak Ibu. Pak Putu Bramadi mungkin udah ingin bicara kayak dari tadi ini. Silakan Pak Putu Bramadi mungkin punya perspektif yang lain tentang tema ini. Yes, Maaf ya. swastiastu. Mas. Yes, swastiastu Pak Dokter. Niki seru sekali pembahasannya niki terkait dengan pariwisata Bali mungkin ya. Memang menurut Tiang niki ampura Tiang mohon izin untuk menyampaikan pendapat Tiang. Memang sangat mengkhawatirkan sekali. Kita perlu menganalisa juga kenapa banyak memicu sekarang wisatawan-wisatawan asing yang memang arogan dan membuat masalah di Bali. Artinya masalah di Indonesia ini yang secara umum kan kalau menurut pandangan Tiang ini kan adalah pembiaran Pak Dokter. Artinya memang kita memiliki regulasi, tetapi aparat yang berwenang untuk menetapkan atau memberikan sanksi itu kan sangat lemah sekali hukum kita di Indonesia. Berbeda dengan wisatawan mungkin yang datang ke Singapura. Secara otomatis kita tidak akan berani membuang sampah sembarangan atau membuat onar sembarangan. Nah, artinya kembali lagi bahwa memang kita memerlukan aparat-aparat atau pejabat-pejabat yang memang benar-benar menerapkan regulasi itu dengan baik, terutama untuk wisatawan. Nah, kalau kita melihat seleksi dari wisatawan itu sendiri, kalau kita masuk ke Malaysia, dia ada MDAC, Malaysian Digital Arrival Card. Kalau ke Singapura, dia ada ICA. ICA itu seperti apa namanya, sama seperti digital card juga ketika kita masuk ke Singapura. Nah, dari situ para wisatawan akan langsung terdaftar dan terlacak di sistem mereka. Dan juga di Bandara Ngurah Rai pun juga sekarang sudah memiliki iris biometrik. Jadi ketika kita masuk ke Bali, kita sudah terscreening wajah kita. Nah, begitu juga dengan bandara-bandara lain. Nah, ketika sudah data wisatawan itu masuk secara tidak langsung, artinya sebenarnya kita sudah bisa dimonitoring oleh aplikasi tersebut. Nah, inilah yang digunakan atau dimanfaatkan di Malaysia dan Singapura untuk memantau keberadaan wisatawan tersebut. Nah, pada saat kita masuk pun ke Malaysia dan Singapura, baik itu juga Thailand, kita sudah ditanya untuk tiket kepulangan, rencana, dan juga tinggal di mana. Nah, saya kira mungkin teman-teman apakah ketika tamu itu datang ke Bali, apakah sistemnya sama atau tidak gitu. Karena kalau kita sebagai warga negara pulang ke Indonesia kan tidak melalui proses itu. Mungkin kalau wisatawan asing apakah melalui proses itu atau tidak. Jadi kalau melalui proses itu sebenarnya pemerintah kita sudah memiliki data untuk memantau ataupun menyaring wisatawan yang akan datang. Nah, menurut berita yang saya baca pun setiap tahunnya wisatawan yang datang ke Singapura banyak mendapatkan penolakan. Seperti 2024 ada 133.000 wisatawan yang ditolak untuk masuk ke Singapura karena kemungkinan mereka overstay, kemungkinan mereka
mencari kerja dan kemungkinan-kemungkinan yang lain selain mereka melakukan wisatawan atau pelancongan itu sendiri. Nah, kenapa kita di Indonesia tidak bisa menerapkan sistem seperti itu? Yang pertama tentu adanya lemahnya pengawasan. Nah, kalau saya melihat warga negara Malaysia sendiri yang bolak-balik pada saat itu, kebetulan saya balik dari Singapura ke Malaysia, banyak warga Malaysia yang bekerja di Singapura, ketika mereka balik ke Malaysia, nah di border mereka dicek dengan ketat, padahal mereka itu adalah warga negaranya sendiri. Berbeda dengan kita ya. Jadi kita pengecekan tiap border itu yang kira sangat lemah sekali, Pak Dokter. Saya pernah nyebrang ke Banyuwangi bolak-balik ya, tidak diminta SIM, tidak diminta STNK gitu kan loh. Saya diminta, KTP diminta. Tetapi tidak diperiksa oleh petugas di situ. Nah, ini wajahnya kelihatan miskin. ini yang menjadi keluhan kita bersama terkait dengan pejabat-pejabat kita. Kita ingin mereka serius untuk bekerja, untuk menerapkan regulasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tiang lihat adanya di Malaysia dan Singapura artinya tidak pure pegawai negeri ya, atau pemerintah mereka yang menguasai, artinya di tiap-tiap departemen itu mereka ada swasta, Pak Dokter. Artinya antara pemerintah, mereka melatih perusahaan swasta yang tersebar untuk mengelola mengelola fasilitas umum. Nah, ini yang kemarin saya tonton di kontennya Pak Deddy Mulyadi. Artinya mereka ingin mengambil outsourcing itu untuk melatih bagi pekerja yang di bawah, artinya seperti cleaning service dan lain sebagainya, itu di swasta, bukan diambil alih oleh P3K, karena dengan begitu artinya fasilitas umum ini bisa terjaga dengan baik. Karena saya sangat penasaran, saya coba bertanya kepada orang-orang di situ, kenapa fasilitas